Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, mengawali khutbah di siang hari ini patut kiranya syukur alhamdulillah. Mari senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Antara nikmat kurnia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga di siang hari ini kita bisa hadir untuk beribadah pada hari Jumat. Kita tinggalkan segala aktivitas keduniaan kita semata-mata untuk taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagai substansi setiap khutbah di hari Jumat adalah untuk meningkatkan mutu iman takwa kita kepada Allah. Oleh karena itu kami selaku khotib pada hari ini mengajak para jamaah semua dan kepada pribadi saya sendiri khususnya, mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah dengan mengikuti materi khutbah yang akan kami sampaikan di siang hari ini. Hadirin rahimakumullah, materi di siang hari ini saya beri judul Tawakal Allah. Bertawakal kepada Allah artinya berserah diri kepada Allah, terutama di saat-saat yang menegangkan. Karena dengan kepasrahan ini itu akan memberi ketenangan kepada kita. Tapi yang dimaksud tawakal di sini adalah bukan gelundung semprong, hanya berserah diri kepada Allah tanpa usaha. Itu tidak benar. Tapi yang benar adalah berusaha dulu, melepaskan diri dari sesuatu yang tidak kita inginkan, kemudian baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dijelaskan oleh hadis bahwa ketika orang itu punya unta kemudian dilepas begitu saja dengan dalih bertawakal kepada Allah. Ternyata Nabi melihat seperti itu tidak disetujui. Sehingga Nabi perintahkan supaya unta itu diikat dulu, kemudian baru bertawakal kepada Allah. Ini penting sekali dalam kehidupan kita, terutama kemarin, seperti kemarin itu ada corona kemarin itu dibutuhkan tawakal Allah itu. Semua takut pada mati, sehingga berusaha bermacam-macam. Kalau kita memiliki prinsip tawakal, insya Allah tidak begitu menghantui kita. Memang saat itu kalau kita lihat bisa dilihat dari 3 pendekatan. Kita lihat dari sisi kesehatan. Kalau dari sisi kesehatan itu kemudian kita anggap bahwa corona kemarin itu adalah menular kalau kita berdekatan, maka berjarak itu adalah keharusan. Itu dari sisi kesehatan. Tapi kalau dari sisi politik beda lagi. Boleh jadi orang yang adanya virus-virus corona seperti itu adalah sebuah rekayasa untuk menjual vaksin ke seluruh dunia. Bisa saja. Orang ditakut-takuti dan sebagainya, sehingga menjadi ketegangan yang luar biasa. Itu saya kira seperti itu. Seperti halnya kalau di masjid kita tidak boleh berdekatan kalau sholat saat itu. Tapi di pasar kita lihat orang bersentuhan ya tidak ada masalah. Apa maknanya ini? Boleh jadi ada unsur-unsur politik,
supaya Islam tidak berkembang. Itu tinjauan politik. Kemudian yang terbaik adalah tinjauan sisi akidah. Terkait dengan orang takut mati, bagaimana Islam berbicara tentang hal itu? Kita bisa lihat di dalam Quran surat 62 ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya itu, maka sesungguhnya kematian itu akan menjumpai kamu. Jadi artinya apa? Walaupun kita lari dari kematian, menjaga apapun, tapi kalau sudah takdirnya saat itu harus mati, maka kematian itu akan datang kepada kita. Saya punya teman untuk menjaga kesehatannya supaya tidak sakit, supaya jauh dari kematian. Dia tiap hari berolahraga, tapi justru matinya di saat olahraga itu. Ini artinya apa? Kematian sudah ada batasannya. Walaupun kita berusaha, tapi kewajiban kita tetap berusaha mengikat seperti unta tadi dulu. Jadi rahimakumullah, yang kemudian yang kedua, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang apabila telah jatuh temponya. Jadi sudah ditarget kita. Alasan mati itu bermacam-macam. Berikut adalah surat 3 ayat 145. Wa makana li nafsin antamuta illa biidnillahi kitabam muajjala. Tidaklah jiwa itu akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang sudah ditetapkan waktunya. Jadi 3 ayat ini saja kalau kita pegang betul, kegundahan itu sangat berkurang. Ya, sehingga kemarin itu ketika orang-orang dipaksa untuk vaksin, justru saya nggak vaksin. 3 kali saya nggak vaksin. Saya hanya mengandalkan tawakal Allah, tapi saya berusaha, saya jaga melalui obat-obatan. Dan sambil berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Tidak akan memberi mudarat bersama dengan Allah apapun yang ada di langit dan bumi. Itu adalah salah satu doa yang sering saya pakai, walaupun saya tidak vaksin, cuma kendalanya kita nggak bisa kemana-mana. Karena saat itu ketika naik kendaraan umum harus ada suratnya. Nggak bisa naik pesawat, nggak bisa naik kereta api. Nah, cuma itu aja. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir ini adalah ayat yang penting bagi kita untuk kita hayati sebagai konsekuensi kita untuk tawakal kepada Allah dalam kondisi yang tidak kita sukai. Suma anzala alaikum mim ba'dil ghammi amanatan nu'asa. Kemudian Allah turunkan kepada kamu sesudah kesedihan itu diturunkan rasa aman yang berupa ngantuk. Nah, ini karena sejarahnya adalah di dalam sejarah perangnya Rasulullah itu 1 kali kalah. Kenapa kalah? Karena tentaranya ada yang tidak patuh pada Rasulullah. Ketika disuruh berjaga di atas gunung, kemudian kaum muslimin sudah hampir mencapai kemenangan, sehingga ghanimah itu jadi rebutan. Lah orang yang di atas tadi itu tergiur oleh rebutan ghanimah tadi, ikut turun. Maka tempatnya ditempati oleh orang-orang kafir. Nah, dari atas itulah orang-orang kafir lalu memanai orang-orang yang beriman, sehingga mati 70 orang hafal Quran. Makanya kalau di Arab Saudi itu ada khusus kuburan yang 70 syuhada itu. Itu sejarah seperti itu.
Sehingga saat itu Rasulullah berkunut dengan kunut nazilah. Kunut nazilah ini mendoakan orang-orang yang membunuh 70 orang sahabatnya yang hafal Quran, untuk supaya Allah bisa menghancurkan mereka. Ternyata turun ayat yang intinya bahwa bukan campur tangan Nabi kita Muhammad. Kata Allah, baik Allah mengampuni atau mengazab itu urusan Allah, bukan urusan Nabi kita Muhammad. Sejak saat itulah Nabi kita tidak berkunut. Inilah yang dipakai oleh Muhammadiyah, sehingga di Muhammadiyah tidak menggunakan kunut. Itu sejarahnya seperti itu. Jadi Allah tadi turunkan rasa aman yang berupa ngantuk, yaksa ta'ifatam minkum, yang meliputi segolongan daripada kamu. Wa ta'ifatun, dan segolongan qad hamat hum anfusuhum, sungguh dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Jadi saat itu Rasulullah itu tentaranya itu ada dua kualitas. Yang pertama adalah kualitas yang mantap tadi itu, diberi rasa kantuk oleh Allah dengan kesedihannya itu. Yang sekelompok lain itu kelihatannya orang-orang munafik. Nah ini membuat masalah, sehingga mereka dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Yadzunnuna billahi ghairal haq, yadzunnuna billahi ghairal haq. Mereka menyangka kepada Allah dengan sangkaan yang tidak benar. Dzannal jahiliyah, yaitu sangkaan jahiliyah. Yaquluna, mereka mengatakan, halana minal amri min syai', apakah ada campur tangan kita dalam urusan ini? Kul, katakan Muhammad, innal amra kullahu, sesungguhnya urusan itu semuanya adalah lillah, milik Allah. Yukfuna fi anfusihim, mereka menyembunyikan di dalam hati mereka malah apa yang tidak yubduna laka, yang tidak ditampakkan kepada mereka. Yaquluna laulana laukana lana minal amri syai'in, mereka mengatakan sekiranya ada campur tangan dalam urusan kita tentang masalah ini, makutilna hauna, maka tidaklah kami dibunuh di sini. Ya, tadi itu karena dipanai oleh orang kafir, terbunuh sebanyak 70 orang. Kata Allah, nah orang-orang yang dicemaskan tadi lari untuk menyelamatkan diri supaya tidak terbunuh. Lari ke rumah-rumah mereka, sehingga di sini disebutkan oleh Allah, kullau kuntum fi buyutikum. Katakan Muhammad, sekiranya kamu berada di rumah-rumahmu, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu, keluarlah orang yang ditakdirkan kepada mereka itu terbunuh, akan keluar ila madzaji'ihim, kepada tempat pembunuhannya. Walaupun lari, kalau orang itu ditakdirkan mati terbunuh, maka orang itu akan keluar pada tempat mereka dibunuh. Ini harus kita pegang, sehingga batasan-batasan umur tadi sudah jelas ditetapkan oleh Allah, sebabnya juga sudah ditetapkan oleh Allah. Kemana kita lari, maka kematian akan menjumpai kita. Maka saat itulah dibutuhkan kita tawakal di dalam menghadapi situasi apapun, sehingga kita menjadi tenang, tidak secemas apa yang dialami oleh orang-orang yang dicemaskan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, untuk apa Allah buat seperti itu tadi? Kok seperti kalah? Kalau Allah buat menang, tidak ada kesulitan. Disebutkan di sini oleh Allah, liyabtaliyallahu ma fi sudurikum, supaya Allah menguji apa yang ada di dalam dadamu. Waliyumahhisa ma fi qulubikum, dan untuk membersihkan apa yang ada di dalam hatimu. Wallahu alimum bizzatis sudur, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Jadi dengan beberapa ayat ini kita dapat mengambil satu pelajaran, bahwa
Betapa pentingnya tawakal kepada Allah. Nabi Ibrahim ketika dibakar, beliau tawakal kepada Allah. Menyerahkan nasibnya kepada Allah sambil berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindung. Lalu Allah berfirman kepada api, ya naru, geni, kuni bardan wasalaman, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan. Langsung datang pertolongan Allah. Seperti halnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu terjebak oleh orang kafir. Dia bilang orang kafir, apakah benar bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah? Benar. Apakah benar bahwa bersama dengan nama Allah tidak akan memberi mudarat sedikit pun? Betul. Kalau begitu coba makan minum racun ini. Disuruh minum racun ini. Tapi untuk membuktikan kebenarannya itu terpaksa Khalid bin Walid meminum racun itu tadi. Dengan harapan apa? Supaya mati. Tapi sebelum minum racun beliau berdoa, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi sa'um fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Lalu diminum. Orang kafir senang, ditunggu 1 jam kemudian dia akan mati. Ternyata sampai 3 jam tidak mati, sampai 3 hari tidak mati. Itulah kekuatan tawakal Allah. Dan masih banyak lagi sebenarnya, tapi tidak mungkin kita sampaikan dalam situasi khutbah Jumat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirul azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.